Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara sebangsa dan setanah air. Selamat berjumpa kembali di channel Dunia Hipnotis. Pada kesempatan kali ini, saya kedatangan tamu dari Tangerang nih, jauh sekali ya. Oke, ada Mbak siapa namanya? Rani. Mbak Rani datang bersama keluarganya dengan papa dan mamanya dengan kakaknya. Oke, sengaja datang ke sini mau melakukan hipnoterapi. Kebetulan saya mendapat izin sama beliau untuk mempublikasi masalah beliau, yaitu apa masalahnya, Mbak? Tripobia. Tripobia. Oke, tripobia itu pemirsa adalah ketakutan dengan lubang-lubang kecil. Nah, mungkin di antara Anda juga ada. Oke, sejak kapan ya, Mbak? SD. Mbak siapa tadi namanya? Rani. Mbak Rani. Itu dari SD ya? Iya. Oke. Kelas berapa tepatnya? Tahu? Nggak tahu Dari kecil ya. Mau sembuh? Ruginya apa kalau takut dengan tripobia, dengan lubang-lubang itu? tiap Sebutin 3 hal aja deh, 3 hal. Apa ruginya kalau kita takut dengan tripobia? ya tiap teman-teman kadang juga suka ngeledekin gitu. Oh, terus apa lagi? Kalau ke tempat-tempat yang ada itunya suka nggak mau masuk atau nggak mau deket-deket. Oh gitu ya. Satu lagi rugi. Alasannya apa? Ruginya apa kalau kita punya tripobia itu? Ya takut aja gitu. Oh, nggak nyaman lah ya. Nggak Oke. nyaman. Untungnya apa kalau sembuh? Bisa lebih nyaman kemana. Oh gitu. Oke. Kebalikan dari 3 hal tadi ya. Oke pemirsa, langsung saja kita akan melakukan hipnoterapi mengatasi masalah tripobia yang akan dialami oleh Mbak Rani. Oke, Mbak Rani, tangannya satu di sini, satunya di sana. Nanti saya izin menyentuh tangannya sama keningnya ya. Oke, sekarang pandangannya ke tembok. Oke, sudah. Tarik napas yang panjang dari hidung. Rasakan semakin rileks. Oke, tarik napas yang panjang dari hidung. Hembuskan, semakin rileks, semakin ngantuk. Tarik napas yang panjang dari hidung. Rasakan semakin ngantuk, tarik napasnya dan tidur. Tutup matanya, tidur rileks dan tenang. Oke, Mbak Rani, sekarang Mbak Rani fokus pikirannya di kelopak mata. Sekarang izinkan dan niatkan otot-otot matanya itu beristirahat. Oke, sekarang saya akan hitung 1 sampai 3. Setiap hitungan, rasakan otot-otot matanya semakin rileks, semakin nyaman. Nanti dalam hitungan 3, sebarkan relaksasi yang ada di kelopak mata dari ujung rambut sampai dengan ke ujung kaki. 1, semakin rileks, semakin nyaman. 2, semakin rileks, semakin nyaman. 3, sebarkan relaksasi itu dari ujung rambut sampai dengan ke ujung kaki. Oke, Mbak Rani sekarang izinkan dan niatkan. Oke. Yes, pikiran dan tubuhnya benar-benar semakin rileks, semakin nyaman. Oke, saya akan hitung mundur dari hitungan 10 sampai hitungan ke 1. Dalam setiap hitungan mundur, rasakan pikirannya semakin rileks, semakin nyaman. Dalam hitungan ke 1, masuki pikiran bawah sadarnya lebih dalam. 10, semakin rileks, semakin nyaman. 9, semakin rileks, semakin nyaman. 8, 7, 6, semakin rileks, semakin nyaman. 5, 4, 3, 2, 1, masuki pikiran bawah sadarnya lebih dalam. Oke, Mbak Rani, sekarang izinkan dan niatkan. Oke, selama proses terapi ini, saat Mbak Rani mengembuskan nafas, membuang semua ketegangan yang ada di pikiran dan tubuh Mbak Rani. Izinkan dan niatkan itu terjadi. Oke, Mbak Rani adalah pribadi yang luar biasa. Semakin hari hidupnya semakin baik, semakin nyaman dan berani dengan lubang-lubang kecil. Karena memang demikian kenyataan hidupnya. Mbak Rani sekarang izinkan dan niatkan. Selama proses terapi ini, suara apapun yang Mbak Rani dengar, terutama suara saya, membuat pikiran Mbak Rani semakin rileks, semakin nyaman. Dan Mbak Rani sekarang izinkan dan niatkan sugesti apapun yang saya berikan kepada Mbak Rani diterima dan dijalankan sepenuhnya oleh pikiran bawah sadar Mbak Rani, karena Mbak Rani menyadari ini sangat baik untuk kehidupan Mbak Rani di masa saat ini dan di masa yang akan datang. Kalau Mbak Rani mengerti apa yang saya sampaikan, gerakan telunjuk kanannya. Oke, Mbak Rani, sekarang saya akan hitung 1 sampai 5. Setiap itu merasakan pikirannya semakin rileks, semakin nyaman. Nanti dalam hitungan kelima, Mbak Rani berada di tempat kedamaian Mbak Rani. Boleh di pantai, di gunung, di villa, di danau, di rumah, di mana saja, hasil imajinasi Mbak Rani. Ketika Mbak Rani berada di tempat kedamaian itu, rasakan pikiran dan tubuhnya benar-benar semakin rileks, semakin nyaman. 1, rasakan pikirannya semakin rileks, semakin nyaman. 2, semakin rileks, semakin nyaman. 3, nikmati tempat kedamaian Mbak Rani. Oke, Mbak Rani, sekarang saya tanya, Mbak Rani merasakan suasana di mana itu? Pantai. Di pantai. Bagus sekali. Nikmati suasananya. Suasana ini benar-benar membuat pikiran Mbak Rani semakin rileks, semakin nyaman. Oke, sekarang saya tanya, Mbak Rani menikmati suasana di pantai dengan siapa? Sendiri. Oke, rasakan, lihat pemandangannya begitu indah. Rasakan sepoi-sepoi anginnya, dengarkan desiran ombaknya, lihat airnya begitu bening. Oke, bersih sekali pantainya, sehingga Mbak Rani bisa melihat ikan-ikan berwarna-warni di pinggir pantai itu. Indah, tenang, nyaman, dan damai. Nikmati suasana kedamaian ini. Oke, Mbak Rani, untuk kebaikan kehidupan Mbak Rani, yes, sekarang
saya akan hitung mundur 10 sampai hitungan ke-1. Oke, dalam hitungan ke-1 Mbak Rani cerita dengan saya, pertama kali punya perasaan takut dengan lubang kecil. Sekarang muncul perasaan takut itu tuh, takut dengan lubang kecil itu. Semakin jelas sekarang. Sekarang saya akan hitung mundur 10 sampai hitungan ke-1. Dalam hitungan ke-1 Mbak Rani cerita dengan saya. Oke, dalam hitungan ke-1 Mbak Rani cerita dengan saya pertama kali punya peristiwa atau kejadian yang membuat Mbak Rani itu takut dengan lubang kecil. Oke, 10, 9 semakin jelas. Kembali ke masa pertama kali. 8 semakin jelas. 7 semakin jelas. 5 semakin jelas. 4, 3 semakin jelas. 2, 1 cerita dengan saya. Siang atau malam kejadiannya? Siang atau malam? Siang. Di luar atau di dalam? Di luar. Sendiri apa ada orang lain? Orang lain. Siapa orang lain itu? Manda. Siapa? Manda. Manda. Manda itu siapa? Teman. Teman. Selain Manda ada siapa lagi? Laila. Hah? Laila. Laila. Terus ada siapa lagi? Vicky. Ada Vicky. Terus ada siapa lagi? Sudah. Sudah. Itu lagi di mana? Di rumah. Di rumah. Di rumah siapa? Saya. Oh, di rumah Rani. Oke. Yes. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi, Rani? Buka FB. Oke, FB. Siapa yang buka FB itu? Aku. Hah? Rani buka FB. Terus? Ngeliat foto. Foto apa? Yang dilihat foto apa? Tangannya bolong-bolong. Oh, tangannya bolong-bolong. Oke. Tangan di gambar tuh bolong-bolong itu. Iya. Oke, itu kelas berapa sih? 4. Kelas 4. Rasanya apa ngeliat gambar itu? Jijik. Nah, terus selain jijik apa lagi? Takut. Takut. Oke, muncul perasaan jijik, takut itu semakin kuat. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sekarang Pak Eko hitung 1 sampai 10 lagi, setiap itu muncul perasaan takut, kayak jijik ngeliat tangan bolong-bolong itu semakin kuat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sekarang hilang gambarnya, fokus pada nafas. Oke, bagus sekali. Oke, Mbak Rani. Oke, Mbak Rani dari tahun ketiga berada lagi di pinggir pantai. 1, 2, 3. Nikmati suasananya. Suasananya benar-benar membuat pikiran Mbak Rani semakin rileks, semakin nyaman. Oke, Mbak Rani, untuk kehidupan kebaikan hidup Mbak Rani di masa saat ini dari masa yang akan datang. Sekarang Mbak Rani saya akan hitung mundur 5 sampai hitungan ke-1. Dalam hitungan ke-1 Mbak Rani kembali lagi ke masa kelas 4 SD saat buka FB bersama Manda, Laila dan Vicky. Kemudian ada gambar tangannya bolong. Yes. Kemudian Mbak Rani mengalami perasaan takut, jijik. Tapi kali ini Mbak Rani bisa mengendalikan perasaan takut dan jijik itu. Dalam hitungan ke-1 cerita lagi dengan saya, kejadiannya persis seperti apa. Cerita lagi kembali ke masa itu, ke 4 SD. 5 semakin jelas kejadiannya. 4, 3, 2, 1 cerita dengan Pak Eko. Siang atau malam itu? Di luar atau di dalam? Di luar. Sendiri apa ada orang lain? Orang lain. Siapa orang lain itu? Manda. Manda, terus? Laila. Laila, terus satu lagi? Vicky. Oke, itu lagi di mana itu? Di rumah. Di rumah. Lagi ngapain Rani? Lihat FB. Lihat FB. Terus apa yang muncul, gambar apa? Bolong-bolong. Bolong-bolong. Apa yang bolong-bolong? Tangan. Tangan siapa tuh? Tangan orang. Tangan orang. Rasanya apa? Lihat itu. Geli. Geli. Oke, terus apa lagi? Saya dulu apa lagi? Takut tangannya bolong-bolong. Oke, bagus sekali. Oke. Sekarang itu menurut Rani bolong-bolongnya kenapa itu? Ada belatung. Penyakit. Hah? Ada belatung. Oh, Penyakit. ada belatung dan penyakit. Oh, gitu. Dia itu karena sakit gitu ya. Oh, iya. Oke, itu bikin Rani takut ya. Oke. Terus Rani tahu nggak itu orang luar negeri atau orang Indonesia? Orang luar negeri atau orang Indonesia? Oh gitu. Tapi Rani reaksi seperti itu ya. Oke, sekarang Rani di hadapan Rani masih kecil ini dipanggilnya siapa? Saat masih 4 SD dipanggilnya apa sama teman-teman? Sama mama, sama keluarga apa dipanggilnya apa? Dede. Oh, Dede. Oke, Dede. Rasanya apa Dede itu, Dede? Nyaman ya? Oke, sekarang di hadapan Dede itu ada Rani. Oke, di hadapan Dede itu ada Rani. Oke, yang sudah Dede yang dewasa. Ada Rani di situ. Di hadapan Dede yang takut itu ada Rani. Rani yang sudah kelas 2 SMP. Kalau Rani sudah ada di hadapan Dede katakan ya. Sudah? Oke, sekarang Rani kasih tahu sama Dede. Dek, nah itu orang
tangannya seperti itu karena ya karena tangannya infeksi. Itu bisa jadi karena dia tidak menjaga kebersihan. Nah, tapi kita nggak perlu takut lihat itu. Kalau kita rajin cuci tangan, ya mudah-mudahan kita nggak mengalami itu. Ya lagian juga, yes, itu kan cuma gambar. Gambar itu tidak akan mempengaruhi kita, walaupun kita sentuh, kita pegang. Jadi nggak perlu takut. Gitu. Oke. Yes, yang pasti kalau kita nggak mau kayak gitu, ya rajin cuci tangan. Gitu. Apalagi zaman sekarang kan, rajin cuci tangan, ya pakai sabun lah minimal. Rajin cuci tangan, udah kuncinya itu. Yang kedua, kalau gambar itu nggak perlu. Kita takutin, namanya cuma gambar itu nggak mungkin rekam kita, nggak mungkin gigit kita, nggak mungkin nularin kita. Oke, sekarang Rani ngomong sama Dede. Jadi Rani ngomong sama Dede, ayo ngomong. Dek, ayo ngomong. Dek, Itu cuma gambar. itu cuma gambar. Gambar itu nggak nular, Gambar itu nggak nular, walaupun kita pegang sekalipun. walaupun kita pegang sekalipun. Kalau kamu Kalau kamu nggak mau seperti itu, nggak mau kayak gitu, rajin cuci tangan, rajin cuci tangan, pakai sabun, sabun, apalagi zaman sekarang. apalagi zaman sekarang. Sekaligus mencegah corona. Sekaligus mencegah corona. Jadi nggak perlu takut dengan gambar, Jadi nggak perlu takut dengan gambar, karena gambar itu tidak menular. karena gambar itu tidak menular. Oke, kalau Rani sudah ngasih, sudah nasihatin Dede, katakan ya. Sudah. Nah sekarang Pak Eko ngomong sama Dede. Dede sudah denger pesannya Rani? Sudah? Nah, ucapin terima kasih sama Rani. Ya Rani. Terima kasih Rani. Dede sekarang berani. Yuk, nggak takut lagi ya ngomong. Sekarang Dede udah berani takut lagi. Karena itu ternyata nggak nular. Karena itu nggak nular. Terima kasih Rani. Terima kasih Rani. Oke, sekarang, yes, Rani buka telapak tangannya sebelah kanan ke atas. Nah, sekarang Rani, bayangkan di telapak tangan Rani itu ada Dedek berdiri di situ. Sudah? Oke, sekarang Rani letakkan Dedek di bagian diri Rani yang paling dekat. Katakan dengan Dedek, Rani sayang sama Dedek, siap membantu Dedek kapanpun Dedek membutuhkan pertolongan Rani. Letakkan dulu, satukan dia di hati Dedek, di bagian diri Dedek yang paling dekat. Oke. Yes, kalau Rani sama Dedek sudah menyatu kembali, katakan ya. Sudah? Oke, katakan dengan Dedek. Dedek, Dede, aku siap bantu kamu. aku siap bantu kamu. Kapanpun Kapan kamu membutuhkan pertolongan saya. saya membutuhkan pertolongan saya. Aku sayang sama kamu. Aku sayang sama kamu. Oke, Dedek sekarang ucapin terima kasih sama Rani. Terima kasih Rani. Terima kasih Rani. Aku juga sayang sama kamu. Aku juga sayang sama kamu. Oke. Sekarang saya tanya dengan Dedek, bagaimana perasaan Dedek sekarang? Nyaman ya? Oke, Dedek dengarkan sugesti saya. Oke, Dedek mulai dengarkan sugesti. Mulai saat itu dan seterusnya. Dedek nyaman dan berani melihat lubang-lubang kecil. Oke, dimanapun keberadaan lubang itu, oke, apapun jenisnya. Oke, mulai saat itu dan seterusnya, Dedek berani dan nyaman, oke, melihat lubang-lubang kecil. Oke, yes, maupun di tembok, di tangan, di rumah, di batu, dimanapun, apapun jenis lubang itu, kecil ataupun besar, oke, banyak atau sedikit, oke, di semua tempat, dimanapun, mulai saat ini dan seterusnya, Dedek berani dan nyaman melihat lubang-lubang itu. Karena Dedek menyadari itu tidak membahayakan Dedek dan biasa saja. Oke, kalau Dedek mengerti apa yang saya sampaikan, katakannya. Iya. Oke, bagus sekali. Sekarang Dedek, mulai saat ini dan seterusnya, kehidupan Dedek semakin baik, Dedek semakin percaya diri, oke, sehat seperti sedia kala. Oke, berani dan nyaman melihat lubang-lubang. Oke, dalam tahun kelima Dedek, lihat masa depan Dedek. Dedek berada di tahun 2020, oke, melihat lubang-lubang kecil. Bagaimana perasaannya? Dalam tahun kelima lihat masa depannya. Oke, Dedek kembali lagi tahun 2020, lihat, oke, saat Dedek masih sudah SMP, kelas 2 SMP. Oke, saat dewasa sekarang, remaja sekarang. Oke, lihat masa depan tahun 2021, 2, oke, dalam tahun kelima lihat lubang-lubang di tahun 2020. 3, 4, 5. Gunakan perasaan siang atau malam? Siang. Di luar atau di dalam? Dalam. Sendiri pada orang lain? Orang lain. Oke, ada siapa orang lain tuh? Mama. Ada mama, terus ada siapa lagi? Teteh. Ada teteh. Oke, ada siapa lagi? Teman-teman. Teman-teman. Lagi di mana itu? Suatu ruangan. Di ruangan. Oke, lagi ngapain? Duduk. Lagi duduk. Ngapain duduk situ? Diliatin foto. Oh, liatin foto sama siapa? Sama siapa?
Cowok. Cowok. Foto apa? Sayangnya takut kali ya. Dede gimana rasanya? Biasa aja. Biasa aja tuh. Gitu. Ya. Oke. Yes. Cowoknya ganteng nggak? Enggak. Enggak. Oh, ya. Itu cowoknya Rani bukan? Bukan. Oh, bukan. Kalau Rani udah punya cowok belum sih? Belum. Oh, belum. Ya. Kasih tau gua nggak takut lagi gitu. Kasih tau sama dia. Ngomong. Sorry ya gitu. Sorry ya, gua nggak takut. Kata siapa? Isu itu gitu. Ke siapa itu mau bohongan? Isu gitu kan. Nah sekarang kayak di samping Dede, kayak Dede udah 5, kayak lihat masa depan Dede lagi, kayak Dede lihat lubang lagi di atas plafon di mana biasa aja sama mama. Oke, dilagain sama mama, mungkin sama teteh, sama siapapun. Lihat masa depannya. 1, 2, 3, 4, 5. Siang atau malam? Siang. Di luar atau di dalam? Dalam. Sendiri pada orang lain? Sendiri. Lagi di mana itu? Kamar mandi. Di kamar mandi. Iya, di kamar mandi dia. Oke. Di mana kamar mandi mana itu? Kamar mandi rumah. Di rumah. Yes. Oke, jadi lihat apa? Di triplek ada bolong-bolong. Oh, rasanya gimana? Biasa aja. Biasa aja. Oh, oke. Lihat, kayak kasih tau mama, aku udah biasa aja gitu. Sorry ya sekarang gitu. Oke, aku udah sembuh gitu ngomong. Mama aku sekarang udah biasa aja, nggak kayak gitu. Wis lagi juga cuma kayak gini doang gitu. Lagian juga cuma ngomong kayak gitu. Apa ini takutin? Paling takut. Dan yang kelima, yes, Rani main handphone kemudian buka ada gambar, lubang-lubang. Dan yang kelima lihat masa depannya, Rani lihat pas nggak sengaja lihat gambar, lubang-lubang kecil di handphonenya. Bagaimana reaksi Rani? Lihat masa depannya. 1, 2, 3, 4, 5. Siang atau malam? Malam. Di luar atau di dalam? Dalam. Sendiri pada orang lain? Sendiri. Lagi di mana itu Rani? Kamar. Lagi ngapain? Main HP. HP. Lihat apa itu? FB. FB. Terus yang muncul gambar apa? Bolong-bolong. Bolong-bolong. Rasanya gimana? Biasa aja. Oh, biasa aja. Oke. Kalau Rani sudah merasa biasa saja melihat gambar bolong-bolong di masa depan Rani, katakannya. Iya. Oke, Rani kembali lagi ke ruang terapi ini. Saya akan hitung 1 sampai 3. Dan yang ketiga Rani kembali ke ruang terapi ini dan tetap menutup mata. 1, 2, 3. Oke Rani, dengarkan sugesti saya. Berdasarkan dan seterusnya, Rani berani dan nyaman melihat gambar bolong-bolong. Oke, dimanapun tempatnya, berapapun ukurannya, berapapun jumlahnya, Rani nyaman dan berani melihat bolong-bolong. Nyaman saja, karena Rani menyadari itu tidak menular, tidak membahayakan Rani. Oke, kalau Rani mengerti apa yang saya sampaikan, katakannya. Yes, Rani saya akan bangunkan Rani dari hitungan 1 sampai hitungan ke-5. Setiap hitungan rasakan tubuhnya semakin sehat, semakin segar. Semakin sehat, semakin segar. Dalam hitungan 5, buka matanya dalam kondisi kesehatan sempurna. 1, rasakan tubuhnya semakin sehat, semakin segar. 2, semakin sehat, semakin segar. Rani semakin nyaman, berani melihat gambar lubang-lubang. 3, semakin sehat, semakin segar. 4, 5, buka matanya sehat walafiat. Oke. Lihat mata saya? Lihat mata saya, Mbak Rani. Ucapin saya. Saya. Berani. Berani. Nyaman. Nyaman. Lihat lubang-lubang. Lihat lubang-lubang. Kecil ataupun besar. Kecil atau besar. Oke. Pemirsa, kita cek apakah Mbak Rani benar-benar sembuh dari triofobia. Oke, kita lihat di handphone, mungkin dibuka. Siapa? Itu mama. Bukain dicari. Oke. Ya pemirsa, kita cari dulu gambarnya. Oke. Yes. Nah, tadi sebelum di terapi, itu Mbak Rani itu takut sekali. Ini handphonenya Mbak Rani ya? Bukan. Oke, punya siapa nih? Mama. Punya mamahnya. Ini saya punya mamahnya. Tadi sebelum diterapi pemirsa, Tiara itu saya tunjukkan gambar yang sama seperti Rani. Itu tidak berani dia menyentuh gambar ini. Bukan hanya menyentuh, tapi melihatku dia sudah merinding, ketakutan. Sekarang kita coba bagaimana hasil terapinya. Oke, Mbak Rani, lihat di gambar ini gimana? Sekarang? Biasa aja. Coba sentuh. Oke, biasa aja kan? Oke, pemirsa, demikian video ini, semoga bermanfaat. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya. Oke, kalau video ini bermanfaat, saya minta Anda melakukan subscribe, kemudian memberikan like, komentar, atau pertanyaan terkait dengan hipnoterapi. Anda juga aktifkan lonceng sebelah kanan agar Anda mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.